kadang-kadang suka nih mengotak-ngotakan permainan anak. Biasanya kalau anak laki-laki tuh baiknya sih main bola ya, mungkin main tembak-tembakan atau main yang sifatnya tuh fisiknya tuh kuat gitu. Nah kalau anak perempuan mungkin kayaknya lebih seru kalau main boneka ataupun main masak-masakan. Nah sebenarnya seperti itu boleh nggak sih, atau itu perlu nggak sih kita lakukan? Ini ngomongin tentang mainan, ini kayak dunianya anak-anak ya, bermain tuh dunianya anak-anak. Pasti anak-anak tuh excited kalau ngelihat mainan-mainan yang seru ataupun mainan-mainan baru. Tapi sering banget kita tuh memang akhirnya membelikan, ini nggak cuma kita, tuh mungkin di pasaran juga memang sudah dibedakan ya, ini buat girls, ini buat boys gitu. Untuk laki-laki atau perempuan permainannya beda. Sebenarnya perlu nggak sih permainan yang memang dibedakan antara anak laki-laki atau perempuan? Iya, jadi sebetulnya setiap jenis permainan itu harus dimainkan oleh anak laki-laki dan perempuan. Jadi tidak perlu dikotak-kotakkan apalagi dilarang. Memang kalau misalnya kita merasa bahwa oh tapi ini kan dia laki-laki, lebih mayoritas ke mainan-mainan yang contohnya tadi melibatkan aktivitas fisik kayak robot-robotan, tembak-tembakan, kemudian bola dan sebagainya dibandingkan permainan-permainan yang stereotype anak perempuan, misalnya masak-masakan, boneka-bonekaan, ayah ibuan dan sebagainya. Nah itu boleh-boleh aja, tapi jangan sampai melarang atau membatasi hanya sebatas itu. Jadi diberikan semuanya. Karena apa? Karena setiap jenis permainan itu akan menstimulasi hal yang berbeda dari kecerdasan otaknya. Jadi kalau kita lihat permainan boneka pun dimainkan oleh anak laki-laki, dan kalau kita mau detail sebetulnya anak laki-laki dan anak perempuan dia akan memainkan dengan mainan yang sama tapi caranya berbeda loh. Itu dia penting. Ini detail banget kalau misalnya kita mau observasi ya, kita akan melihat. Jadi sebenarnya apapun medianya, anak-anak akan punya persepsi yang berbeda terhadap mainan tersebut. Oh, seru banget. Ada kekhawatiran orang tua kalau misalnya main mainan perempuan atau main mainan laki-laki nanti memengaruhi karakter dia enggak. Mungkin yang anak laki-laki suka anak perempuan yang sukanya main bola jadi itu jadi tomboy. Nah, anak laki-laki yang sukanya main boneka nanti jadi gemulai gitu kan. Nah, ini kan ketakutan orang tua. Apa yang harus orang tua lakukan untuk istilahnya menafikan ketakutan ini dan agar itu juga nggak terjadi? Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya mainan ini adalah media, sarana atau fasilitas buat anak kan untuk hiburan, untuk melatih keterampilan motorik dan juga imajinasinya mereka. Itu yang pertama harus kita pahami sebagai orang tua. Dulu ya. Iya, ini adalah media, hanya media loh gitu kan. Artinya tadi anak pun bisa memainkan dengan ratusan cara nih media yang sama ya kan. Nah, jadi kita perlu pahami itu, ini adalah media untuk anak menyalurkan keterampilan motorik, menyalurkan imajinasi, kreativitas, dan juga kemampuan dia untuk tadi berbahasa dan sebagainya, itu semua. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi dengan cara kita memang banyak mengedukasi diri sendiri dengan misalnya menonton tayangan-tayangan edukasi seperti ini atau membaca, sehingga kita banyak tahu bahwa oh sebetulnya semua mainan itu diperlukan oleh setiap anak dan tidak usah takut bahwa ini akan membuat anak menjadi gemulai dan sebagainya. Dengan semua fasilitas mainan yang ada ini hendaknya bisa menaikkan jenis kecerdasan fisik, kognitif, emosi, sosial, bahasa, motorik, itu aja gitu. Jadi fokusnya ke situ. Pada saat nanti dia entah itu berperan sebagai laki-laki atau perempuan, itu di usia setelahnya, pada saat dia melihat bagaimana seorang ayah misalnya pakai sepatunya seperti apa, gaya rambutnya seperti apa, itu dia dari ayahnya, nggak ada hubungan sama mainannya gitu. Dan sebagai anak perempuan dia akan melihat bahwa oh sebagai seorang ibu tuh seperti ini loh, dia pakai rok, dia rambutnya panjang misalnya, kemudian dia berperilaku seperti ini, cara bicaranya seperti ini, beda ya cara bicaranya ayah sama ibu. Itu dia akan lihat dari sang ibu dan ayahnya. Jadi janganlah kita sama ibu dan ayah menyalahkan mainannya, nggak ada hubungan. Dan ini penting juga, mungkin akhirnya si ayah bisa menemani anak perempuannya bermain, si ibu juga bisa menemani anak laki-laki bermain dengan jenis permainan yang mereka sukai, karena nggak perlu dikotak-kotakan ya nggak sih, tidak ini bisa mempererat hubungannya kan. Iya betul banget. Nah itu dia, kadang-kadang karena si ibu merasa itu permainan laki-laki, ibu nggak bisa temenin jadi ayah, jadi jarang banget nih anak laki-laki main sama ibunya. Iya betul. Mudah-mudahan setelah nonton tayangan ini keluarga Indonesia di rumah bisa makin erat nih hubungannya dengan anak-anak di rumah.